CPO ada contoh lain nggak Bu terkait dengan positive campaign yang sedang digaungkan juga oleh pemerintah? Jadi kan sekarang ini ya Mbak, untuk yang kebijakan EU itu yang UDR itu akan mengcover terkena kepada banyak produk kita. Karena dia adalah produk-produk yang berasal dari pertanian dan kehutanan. Jadi selain CPO nih yang akan kena itu produk-produk yang berbahan baku kayu nih. Berbahan baku kayu itu ya berarti kan kena di furniture, kemudian kertas, kemudian even tekstil kita juga kena. Berdampak ke sektor lain ya Bu? Iya, jadi tahu nggak ya tekstil kita itu yang namanya viskos ya, rayon itu kan adem banget ya, bagus ya. Itu tuh bahan bakunya adalah kayu albasia. Yang dia 3 tahun, 4 tahun dia itu dipotong dia udah numbuh lagi. Itu terus-terusan. Itu kan udah jelas itu produk yang sustain. Nah, kebayangan kalau misalnya itu kena UDR dan sebagainya, itu juga tentunya akan menghambat ekspor kita. Nah, selain itu tadi produk kopi, kakao, nah itu semua kan produk andalan kita. Betul. Padahal ini produk-produk seperti kopi dan kakao ini dia itu nggak bisa tumbuh kalau nggak ada pohon di atasnya, karena dia harus rindang. Jadi kan nggak bisa disebut deforestasi misalnya seperti itu kan. Jadi banyak sekali memang produk kita yang akan terhambat sehingga memang positive campaign ini harus digaungkan secara masif. Banyak sekali produk, tidak hanya produk pertanian yang kelihatan produk pertanian, tetapi produk-produk turunannya itu yang sudah menjadi produk industri, produk manufaktur juga banyak sekali yang memang harus kita support, harus kita promosikan gitu. Dan juga ini mindset kita penduduk Indonesia ini juga itu tadi ya, banggalah terhadap produk nasional ini juga memang harus benar-benar jangan hanya menjadi gaung ya, tetapi harus dilakukan karena benar, menjadi prinsip juga ya, memanfaatkan menggunakan produk-produk nasional itu juga kan secara otomatis juga akan mendorong pertumbuhan produktivitas daripada industri kita juga. Dan tentunya Bu, selain tadi melakukan positive campaign dan berbagai upaya yang dilakukan untuk bisa menjaga mutu produk-produk pertanian kita, apalagi nih Bu yang sedang dilakukan atau akan dilakukan oleh Ditjen PAN untuk bisa mengakselerasi produk pertanian yang mungkin bertujuan juga untuk meningkatkan hilirisasi dan juga daya saing, dan seperti apa targetnya Bu hingga akhir tahun 2025 dan 2026 nanti? Jadi kalau kita bicara target besarnya ini kan peningkatan ekspor ya Mbak Sasaya, karena kan kita mendukung visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia emas kan 2045. Jadi tahun ini kita punya target peningkatan ekspor itu sebesar 7%. 7% yang nanti secara bertahap hingga di tahun 2029 gitu kan, dalam satu periode itu insya Allah bisa naik hingga 9%, sehingga pertumbuhan ekonomi kita juga menjadi meningkat lah ya. Nah, tentunya untuk visi pemerintah untuk melakukan hilirisasi ini sangat bagus sekali ya, karena dengan adanya hilirisasi produk pertanian tentu ini akan meningkatkan nilai tambah value added daripada produk-produk itu sendiri. Itu tentu kami sangat mendukung hal tersebut. Nah, kalau peran kami di Kementerian Perdagangan khususnya di tempat saya, di tempat kami di Ditjen PAN ini, kembali lagi kita memasarkan produk. Jadi 70% tupoksi saya itu adalah berjualan. Nah, ini yang kita lakukan dengan program-program berkolaborasi dengan kementerian yang lainnya, bagaimana kita bisa memasarkan produk-produk Indonesia ini. Baik, ya, kita lakukan bersama. Mudah-mudahan bisa mendorong target peningkatan ekspor tersebut. Amin, Bu Punto. Kita harapkan bersama dengan berbagai kolaborasi yang dilakukan secara solid, ditambah dengan hilirisasi yang terus dipercepat. Tentunya kita optimistis bahwa berbagai produk pertanian kita ini bisa melangkah lebih jauh lagi di pasar global dan juga bisa tadi added value sehingga bisa meningkatkan daya saing kita di kancah global. Terima kasih sudah berbagi perspektifnya bersama kami di pagi hari ini, Ibu Fajarini Puntodewi, selaku Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan. Sehat selalu untuk Anda, Bu Punto.